a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I'll be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. You said it's for freedom that I was set free. Now I walk in the victory that you won for me. And if on the journey there are walls that remain, I'll sing in the promise you're making a way. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains, oh you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap Bapak Ibu yang hadir saat ini sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk hadirat Tuhan. Mari kita hargai hadirat Tuhan dengan kita akan menyerahkan hati kita untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih karena kami telah melewati satu minggu ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Sebab itu Bapa, pada pagi hari ini kami mau datang dengan bersyukur. Kami mau berterima kasih atas setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami membawa hati kami. Kami mau membawa pujian dan penyembahan kami. Kami mau bawa kepada Tuhan. Dan biar itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Kami mau bertatap muka dengan Engkau Tuhan, menikmati kasih dan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami mau hampiri tata-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah-Mu. Dan kami mau bawa seluruh persembahan kami, hati kami,
pikiran kami, seluruhnya hanya kepada Tuhan Raja kami. Terima kasih Yesus. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku hampiri tatamu, ku sujud
untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu. Mari angkat suara kita, katakan jadikanmu, jadikanmu, oh penyembahmu Tuhan, Tuhan yang menggembangku dalam roh dan kebenaran. Bawa wajahku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan, dalam hadiratmu, dalam hadiratmu tinggal dekat dalam hadiratmu Tuhan. Oh, ini kerinduan kami. Kami mau sembah Kau, kami mau sembah Kau, Yesus. Dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan. Oh, kami sujud menyembahmu. Bawa kami menikmati hadiratmu. Kami mau sujud menyembahmu. Mari kita bangun penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, Kau Allah, oh Kau Allah yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Oh, hanya Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau sembah Kau. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu hari ini, saat ini. Kami mau duduk diam menghargai hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, sembah, hormat, pengagungan. Oh, hanya Yesus.
sujud menyembahmu, sujud di hadapanmu Bapa. Oh, biar hati kami mengalir dengan ucapan syukur, karena kami kagum akan kedahsyatanmu. Kami mau bermasmur bagi nama-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Oh, biar segala yang bernafas memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih, makasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, bawa daku, amin, untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama mau katakan, jadikanku penyembah-Mu,
padaku. Engkau Tuhan yang layak dimuliakan, disembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka menari di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong buat Tuhan kita. Dia luar biasa, amin. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Saya mau lihat lambaian tangannya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, kita lebih daripada pemenang. Orang-orang yang lebih daripada pemenang, mari kita bersuka dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, katakan kita lebih dari pemenang. Mari umat yang lebih daripada pemenang, lebih lagi kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama angkat tangan saudara, katakan haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkitlah gerejanya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Katakan sekali lagi kiri kanan saudara, kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Mari dengan saya kita mau katakan, saya lebih daripada pemenang. Mari bangkitkan iman kita. Kita mau kalahkan iblis, kita mau kalahkan tipu daya iblis. Amin. Sama-sama kita mau katakan, saya lebih dari pemenang. 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 Sekali lagi
lebih dari pemenang. Sama-sama mau melompat buat Tuhan, katakan haleluya. Kibar dalam bajinya, Yesus saja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, amin. Sebab itu kita mau lebih lagi bersorak-sorak buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk di atas kepala kita. Kita mau katakan Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sekali lagi kita katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama dengan saya katakan, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari lebih lagi kita katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah Tuhan kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu Tuhan. Amin. Allah dahsyat di tempat. Mari Bapak Ibu kita bersorak buat Tuhan. Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari yang mau bersorak bagi Tuhan, lebih lagi bertepuk tangan buat Dia. Sekali lagi kita katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah Tuhan kuasamu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuhmu, mari selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat. Mari lebih lagi katakan, Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Sama-sama katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Yes Lord, musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi katakan, Allah bangkit bersorak. Mari Bapak Ibu suruhkan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah lebih daripada pemenang, sebab itu mari kita akan lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. Sebab Allah kita sudah bangkit, sebab itu mari kita akan lebih lagi bersorak buat Tuhan kita. Amin. Sekali lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, Allah bangkit bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit. Saya mau dengar suara Bapak Ibu. Amin. Musuh dikalahkan,
lebih lagi buat Tuhan kita. Katakan Allah bagi. Saya mau dengar suara Bapak Ibu katakan, hey Allah bagi. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari lebih lagi. Allah bagi, bersoraklah, hey Allah bagi, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dia dahsyat, dia luar biasa. Sebab itu dia layak terima pujian dan penyembahan. Amin saudara. Bapak Ibu Saudari persilakan duduk kembali. Inilah waktu yang terbaik kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tinggi persembahan kita dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-berkat pertolongan mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna bagi hidup kami. Pagi hari ini kami datang, kami membawa persembahan, komitmen persepuluhan kami. Kami mau taburkan di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan biarlah apa yang kami bawa, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami bawa ini dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan terus persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ini waktu yang terbaik Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
cinta padamu Tuhan. Oh aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sebab Engkau yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya mari sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, aku nyanyi. Saya undang hambanya pendeta Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Tuhan, Kaulah Allah kami yang layak kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah menolong kami, yang membimbing kami dalam kehidupan kami. Allah yang telah menebus dosa kami, Allah yang menyelamatkan kami,
Allah menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar menjadi orang-orang yang telah merdeka, karena Engkau yang telah melepaskan kami dari segala keterikatan, belenggu-belenggu dalam hidup kami. Tuhan, tolong berbicara pada kami melalui firman-Mu supaya kami dapat mengerti lebih dalam, sehingga hidup kami yang sudah bebas, yang telah merdeka ini, potensi-potensi yang Tuhan berikan bagi kami akan boleh kami kembangkan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami yang sebentar juga akan ibadah. Mereka akan terpisah di tempat tersendiri. Tuhan, berkati mereka semuanya supaya mereka boleh mengerti firman-Mu dan bertumbuh terus semakin besar. Berkati kesehatan mereka, berkati kemampuan mereka untuk menangkap firman-Mu ini. Berkati untuk guru yang membimbingnya. Kami serahkan pada Bapa supaya mereka pun terus bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Saudaraku, tema ini masih berkaitan dengan kemerdekaan. Hari Sabtu yang lalu merupakan hari kelahiran Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang ke-52, yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1973. Jadi usianya sudah 52 tahun. Bangsa kita 17 Agustus 1945, usianya sudah 78 tahun. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah batasan kemerdekaan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua. Namun sebelumnya saya memberikan beberapa ilustrasi dari gambar ini saudaraku tentang betapa pentingnya suatu batasan ya. Bapak Ibu tahu bahwa negara kita begitu luas, ada ribuan pulau, begitu luasnya, sebagian besar adalah mempunyai laut yang sangat luas. Namun semuanya dibatasi. Sebagai warga negara kita bebas hidup di mana saja, asalkan masih berada di batasan wilayah Indonesia. Ada gambar di sini, ini merupakan perbatasan, salah satu perbatasan negara Indonesia, yaitu dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Jadi sebelah sana seberang itu sudah masuk wilayah negara lain, itu Malaysia. Pada saat kita sebagai warga negara Indonesia masih di ujung sebelum pagar itu, kita masih bebas bisa hidup di sana. Tapi ketika melewati batasan, ada batas itu, kita kan nggak bisa hidup di negara Malaysia atau tinggal di negara Malaysia, kecuali kita memiliki visa. Jadi ada batasan. Ada perbatasan lain, misalkan di
Papua, ada perbatasan dengan Indonesia dan Papua Nugini. Ada perbatasan yang itu dijaga ketat. Jadi kalau kita melanggar atau melangkah melewati batasan negara kita, ya kita akan dikenakan sanksi. Karena apa? Karena kita melewati batasan itu. Olahraga pun juga punya batasan. Saudara, kalau kita melihat gambar ini, salah satu cabang olahraga yaitu sepak bola yang sangat peminatnya banyak sekali. Jadi selama bola masih dalam garis itu, masih bisa bermain terus. Tetapi ketika bola sudah keluar, sudah melewati batasan garis itu, berarti sudah nggak bisa tertendang lagi, karena melewati batasan. Sepak bola bukan yang dibatasi garis, tetapi juga dibatasi dengan waktu, yaitu 42 kali 45 menit. Selama waktu itu masih bisa bermain. Dan ketika sudah habis batas waktunya, berarti sudah selesai. Jadi ada batasan juga. Olahraga yang lain juga ada batasan. Ada banyak orang tua menjadi tenang ketika mengajak anak-anaknya masih kecil mengunjungi kebun binatang. Kenapa? Karena binatang buas itu dibatasi sehingga tidak bisa masuk ke dalam kita yang menonton. Ada batasan. Kalau di taman safari memang dilepas, tapi yang dibatasi kita yaitu masuk dalam mobil. Jadi ada batasan-batasan untuk aman. Dalam kesehatan pun juga perlu batasan, saudaraku. Batasan kesehatan, kalau kita melihat ini ada label, batas kolesterol normal misalkan, tidak boleh lebih dari 200 misalkan. Kemudian tekanan darah sekitar 80 sampai 120. Denyut jantung 80 sampai 130 kali per menit. Ini batasan-batasan. Kalau tekanan darah kita turun atau lebih rendah, berarti sudah lebih melebihi batasan. Sudah ada peringatan. Demikian pula kalau lebih tinggi juga ada peringatan. Jadi saudaraku, kalau kita membuka dalam Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan 17, ini ada batasan yang Tuhan berikan, dan batasan itu juga disertai dengan peringatan. Saya akan membacakan bagi saudara semuanya dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Perhatikan ayat yang ke-17, ini suatu batasan, tetapi juga sekaligus ada peringatan dari Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ada batasannya, dan peringatannya adalah, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi batasan itu disertai dengan suatu peringatan. Ketika Bapak Ibu membeli barang elektronik, misalkan di sini ada gambar ketika membeli televisi, membeli laptop, atau membeli mesin cuci, memberi kulkas, label saja akan disertai dengan
buku ya, buku petunjuk atau manual books. Nah di situ ada peringatan-peringatan, ada batasan bagaimana cara menggunakannya. Yang membuatnya mempunyai kerinduan supaya barang-barang itu dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Jadi ada batasan dan batasan itu ada peringatan. Misalkan peringatannya dapat disimpan atau dapat ditaruh atau apa saja. Ada peringatan. Supaya apa? Supaya produk yang mereka bikin ini bisa mempunyai kemampuan yang maksimal, berfungsi secara maksimal, dan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan pencipta alat, Tuhan pencipta saya dan saudara ini menciptakan kita tahu persis. Tuhan memberikan kita buku manual bagaimana kita hidup, yaitu berupa Alkitab atau firman Tuhan. Jadi kita bebas hidup, ada batasannya yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti benar seberapa batasan kita, kebebasan kita. Yaitu sebatas kita hidup melakukan firman Tuhan. Saudara, pada saat bangsa kita dijajah oleh bangsa lain, ada Belanda, ada Jepang, dan bangsa lain, sesungguhnya bangsa kita tuh punya potensi yang sangat besar, yang tersimpan, ada kekayaan alam, ada kekayaan ikan, ada gas, ada macam-macam, sangat potensial, sangat kaya. Ada banyak bangsa lain menginginkan semua itu, sehingga mencoba untuk menduduki negara kita. Nah, saudaraku, tetapi kita lihat bahwa potensi yang besar itu tidak dapat digunakan. Tidak dapat dimanfaatkan oleh bangsa kita. Kenapa? Karena masih dibelenggu. Masih dibelenggu, malah dikuasai oleh penguasa lain, yaitu oleh bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya pada waktu bangsa kita merdeka, potensi itu mulai digunakan, mulai dimaksimalkan, mulai dapat digunakan secara maksimal. Saudaraku, demikian pula pada waktu bangsa Israel masih di Mesir, dalam penindasan di Mesir, bangsa kita, bangsa Israel dibelenggu, hidup dalam penindasan di Mesir. Itu sebabnya Tuhan ingin membebaskan bangsa Mesir, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Supaya apa? Supaya umat pilihan Allah itu bisa maksimal, potensinya bisa keluar. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, potensi-potensi itu akan bisa maksimal, akan bisa nyata, akan bisa berdampak jikalau kita sudah hidup lepas dari segala penindasan-penindasan dalam kehidupan kita. Tapi selama kita masih dalam penindasan, potensi itu belum maksimal. Nah, contohnya seperti bangsa negara kita tersebut, potensi tidak nampak, potensi tidak bisa dimaksimalkan karena masih dikuasai, masih dibelenggu oleh penjajah. Bangsa Israel tidak bisa, potensi tidak bisa dikeluar selama masih dalam perbudakan di Mesir. Itulah sebabnya Tuhan ingin mengeluarkan bangsa itu dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara, memang mungkin sekarang kita nggak bisa, mungkin kita sudah tidak dikuasai, kita tidak dibelenggu. Secara fisik mungkin kita tidak dibelenggu.
tidak diperbudak. Tapi mari kita renungkan, bagaimana dengan hal yang lain. Jadi saudaraku, kalau kita melihat di sini bahwa yang membelenggu kita mungkin saat ini bukan secara fisik. Mungkin secara fisik kita bebas, kita nggak terikat. Tapi mari kita lihat bagaimana kita hidup dalam belenggu dosa. Dosa yang membelenggu kita. Tuhan membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Pengorbanan Yesus yang begitu besar, yang begitu mati di kayu salib, supaya membebaskan dosa saya dan saudara. Tetapi banyak orang-orang, bahkan orang-orang percaya Yesus, mereka masih dibelenggu dosa. Mereka hidupnya seenak sendiri. Mereka tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Mereka nggak peduli dengan ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan. Mereka nggak peduli lagi dengan prinsip firman Tuhan. Mereka hidup seenak sendiri, itu contoh bahwa mereka masih dibelenggu oleh dosa. Ada belenggu yang lain, yaitu kebiasaan buruk. Banyak orang dibelenggu oleh pornografi. Sangat memprihatinkan Bapak Ibu kalau kita melihat sekarang ini ramai sekali tokoh-tokoh agama melakukan perkosaan pada muridnya. Ada orang tua memperkosa anaknya. Ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kebiasaan buruk yang terjadi. Ada banyak orang yang masih mabuk-mabukan. Ada banyak orang yang hidup dalam medan judi. Ada yang menyebut, wah ini judi halal. Ada banyak orang yang anak muda yang sudah merokok, hidup dalam narkoba. Tetapi juga ada banyak orang yang hidup dalam gosip. Itu kebiasaan buruk yang masih ada. Jadi kalau kita masih punya kebiasaan buruk, itu berarti kita masih dibelenggu, masih diperbudak. Ada yang masih diperbudak dengan ketakutan, diperbudak dengan kekhawatiran, kegelisahan dengan hal yang lain. Saudaraku, ini membuat potensi kita tidak bisa maksimal, tidak bisa nyata, karena masih dibelenggu, masih terikat dengan hal-hal tersebut. Saya percaya kalau hidup kita masih dibelenggu dosa, masih dibelenggu kebiasaan buruk, masih dibelenggu dengan rasa takut yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, potensi kita nggak bisa maksimal. Karena masih ada yang menguasai. Sama seperti bangsa kita ketika masih dikuasai oleh bangsa lain, tidak bisa menyampaikan potensi secara maksimal. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada ada seekor lalat, atau mungkin serangga ya, atau lebah ya, lebah itu jago terbang ya. Dia terbang bebas seperti seolah-olah tidak akan bisa menghentikan. Dia berkata tidak akan bisa menghentikan, dia bebas, dia bisa terbang kemana-mana. Kadang terbang di kepala manusia, terbang di mana-mana, dia bebas sekali terbang. Dia berpikir nggak akan bisa yang menghentikan dia bisa terbang kemana-mana. Tapi seperti peribahasa, sepandai-pandainya melompat, akhirnya jatuh juga. Satu saat, seekor lebah itu masuk di toples yang berisi sirup. Lalu masuklah lebah itu dalam sirup. Dia nggak bisa bergerak. Jangankan terbang, dia nggak bisa lagi bergerak. Kedua sayapnya lengket. Semakin dia berusaha, akan semakin memberatkan, mengikat belenggu yang semakin berat itu.
Jadi nggak bisa. Jadi lebah ini perlu orang. Lalu ada seorang yang kasihan dengan lebah itu. Lalu diambillah lebah itu. Lalu diusaplah, dibersihkan kedua sayapnya yang penuh dengan sirup tersebut yang buat lengket. Dibersihkan, lalu dilepaskan dan bisa terbang kembali. Saudara, mari kita akan mengingat ini bahwa itulah yang diperlakukan Tuhan Yesus. Kalau kita membuka dalam kitab Roma pasal yang ke-18, Roma pasal 7 ayat 18 sampai 24. Saya akan membacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Roma pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 24 berkata demikian. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Perhatikan, Paulus mengungkapkan, saya tidak sanggup menjalankannya. Ayat 19, saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal-hal itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Perhatikan begitu dahsyatnya. Dosa yang menguasai, dosa yang melakukan itu. Ayat 21. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa hukum inilah yang memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itulah sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Nah, beginilah keadaan saya. Menaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Paulus berkata dalam bagian terakhir ini, alangkah celakanya saya. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Dalam ayat ini Paulus menyampaikan kesaksiannya sebagai manusia. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan hukum Allah. Tetapi dosa yang membuat dia gagal melakukan itu. Sama seperti saya dan saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku tidak ada orang yang berencana, berniat untuk berbuat dosa. Beberapa kasus yang kami dengar ketika diwawancarai polisi, ketika dia membunuh anaknya, dia berkata menyesal karena tidak ada sedikit pun, jangankan membunuh anaknya, menyakiti anaknya pun tidak ada sedikit pun. Soalnya bisa dirasakan begitu besar pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Dan itu tidak peduli siapapun. Para tokoh agama juga jatuh dalam dosa. Termasuk saya, termasuk saudara. Tidak bisa menjamin bahwa kita mampu mengendalikan dosa. Karena begitu besar kuasa dan pengaruhnya. Dalam kesaksian itu Paulus berkata, celakalah aku.
Siapa yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Paulus menyadari bahwa dosa ini akan membawa kita dalam kematian. Kematian berarti terpisahnya hubungan Allah dengan manusia. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, tidak ada satu pun yang dapat mengampuni. Paulus mengakhiri kesaksiannya, syukur kepada Allah. Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Saudaraku, sama seperti seekor lalat atau lebah tadi yang ketika masuk dalam sirup gak akan bisa melepaskan sendiri. Kecuali ada yang melepaskan lalu mulai membersihkan sirup-sirup yang nempel di sayapnya, mulai dikeringkan, dan akhirnya bisa terbang kembali. Hanya Yesus yang bisa membasuh dosa saya dan saudara, dan itu dilakukan di kayu salib, sehingga saya dan saudara memang sudah merdeka dari belenggu dosa itu. Sudah merdeka, sudah bebas. Terus Paulus berkata, jangan gunakan kesempatan untuk berbuat dosa lagi. Soalnya terlalu mahal pengorbanan Yesus, terlalu besar yang diberikan Allah untuk kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Lukas pasal yang keempat, ini merupakan misi Yesus dalam dunia ini. Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai 19 berkata demikian. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudaraku, inilah misi Tuhan Yesus. Ketika dia mulai menyelamatkan kita, membebaskan kita, sehingga kita tetap merdeka. Dan Tuhan pesan supaya kita tidak menggunakan kesempatan lagi berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus menyampaikan kerinduannya, dia menyampaikan kabar baik tentang keselamatan itu. Membebaskan yang tertawan. Jadi saudaraku, pada saat saudara mungkin dan saya sedang tertawan, sedang tertindas, sedang terbelenggu, mungkin bukan secara fisik, tetapi mungkin terbelenggu secara dosa. Mungkin dibelenggu melalui kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Saudara, saya juga pernah jatuh dalam dosa. Dan saya sampaikan pada istri saya dosa saya. Lalu saya panggil anak-anak saya sampaikan dosa saya yang pernah saya perbuat, dan saya minta ampun pada mereka. Dan saya berkata, jangan tiru. Kita nggak mungkin bisa. Kita pasti dalam dosa. Sehebatnya kita, sebaiknya kita. Dosa begitu kuat, begitu berkuasa. Itu sebabnya ketika kita menyadari bahwa ada yang menawan dalam diri kita, hanya ada satu cara, ada sosok yang satu-satunya mampu, yaitu Yesus Kristus. Karena salah satu misi Yesus adalah membebaskan mereka yang tertawan, mereka yang tertawan dalam dosa, mereka yang tertawan dalam kebiasaan buruk. Saya pernah menolong seorang anak muda yang gak bisa melepaskan dari merokok. Dia berkata macam-macam begitu, dia berkata macam-macam, tapi saya kasih solusi.
Dulu saudaraku, dulu saya merokok saudaraku. Waktu saya sekolah saya merokok. Saya mau cerita, saya sampaikan anak saya, jangan tiru Bapak. Saya waktu SMP, SMA tuh merokok. Bapak saya punya usaha tembakau waktu itu ya. Jadi punya usaha tembakau. Jadi saya bisa ambil tembakau yang enak tuh, saya linting sendiri. Gitu. Saya ada kertas, saya linting, saya ngerokok. Bapak saya nggak tahu, ibu saya nggak tahu. Saya kemarin ketika saya jalan-jalan di sebuah mall di Jakarta, saudaraku, saya sangat kaget. Saya panggil istri saya, coba lihat ini. Ada banyak ibu-ibu, anak-anak muda, gadis-gadis itu merokok, saudaraku. Merokok. Saya tanya pada istri saya, itu orang tuanya tahu nggak ya? Kalau anaknya di sini ngerokok. Bukan 1, tapi lebih dari 10. Beberapa tempat mereka merokok. Cewek-cewek. Jadi saudaraku, mari kita akan merenungkan. Kita nggak mungkin bisa menjadikan orang tua kita menjadi polisi. Ini harus kita tanamkan, kita ajarkan. Saudaraku, mereka mungkin tidak sadar. Bahkan mungkin yang ketahuan itu hanya merokok. Mungkin dia melakukan kebiasaan buruk yang lain. Sekarang banyak sekali kaum muda, beberapa anak muda yang hidup dengan seks bebas. Aku sangat memprihatinkan. Mereka sering kumpul-kumpul, lalu mereka di situ ada alkohol, mereka minum minuman, saya mabuk. Bahkan mereka berjudi, hanya berkata ini hanya iseng. Saudaraku begitu memprihatinkan. Ini yang membelenggu kita pada zaman sekarang. Mungkin secara fisik sudah kita bebas. Secara fisik kita tidak dibelenggu. Tetapi ada belenggu-belenggu lain yang membahayakan. Yang menawan kita kebiasaan buruk tersebut. Mungkin kita belenggu dengan kekhawatiran yang berlebihan. Sangat khawatir, semuanya menjadikan kita khawatir. Kita tahu firman Tuhan, jangan kamu khawatir. Tetapi ini yang membelenggu kita. Sehingga membuat kita selalu khawatir, selalu was-was. Dan mungkin Tuhan berkata jangan kita bergosip. Dalam prakteknya pun kita masih sering bergosip. Jadi semua itu kebiasaan buruk yang membelenggu kita, yang menindas kita manusia pada zaman sekarang. Yang secara fisik telah bebas, telah merdeka. Tetapi yang secara masih menawan kita berupa perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang menindas kita. Saudara, itulah sebabnya Tuhan ingin membebaskan. Tuhan ingin membebaskan. Hanya satu yang mampu menolong orang yang terbelenggu kebiasaan buruk itu. Yaitu karena Yesus. Hanya oleh Yesus yang punya kuasa. Yang telah membebaskan dosa-dosa kita. Dan kita datang kepada mereka, kepada Yesus untuk meminta pertolongan Tuhan. Saudaraku, dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Ini yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang menjadi percaya. Perhatikan 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, Tuhan ingin memberikan pada waktu kita telah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa, telah diampuni dosa kita, telah dilepaskan dari keterikatan kebiasaan buruk tersebut. Bukan selesai. Tetapi yang Tuhan inginkan, kamu harus tetap di dalam firman-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Jadi saudaraku, Tuhan gak paksa. Tuhan gak paksa. Tapi ini pilihan. Ini himbauan. Pada saat kita telah dibebaskan dari belenggu dosa, mungkin kita pernah dibebaskan dari kebiasaan buruk itu. Seperti saya menolong anak muda itu, dia terikat dengan merokok, dan dia dibebaskan Tuhan. Lalu saya sarankan harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Mungkin saudara punya pengalaman yang jahat. Saudara mungkin dulu pernah mabuk-mabukan, tetapi setelah bebas, itu bukan berarti tidak akan kembali lagi. Dan Tuhan sarankan, kamu harus tetap tinggal dalam firman-Ku. Mungkin saudara telah dilepaskan kebiasaan bergosip masa lalu. Tapi Tuhan sarankan, bukan itu berarti selesai. Tapi Tuhan inginkan supaya kamu tetap tinggal dalam firman-Ku. Jadi apapun masalah lalu yang saudara sudah selesaikan bersama Tuhan, bukan berarti selesai. Tapi Tuhan ingin sarankan supaya tetap tinggal dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena firman itu kebenaran. Jadi itu proses, saudaraku. Jadi kita hidup masih berproses. Sampai kapan? Ya sampai kita kembali rumah Bapa. Tapi selama hidup kita masih proses. Dosa-dosa masa lalu yang kita pernah dilepaskan Tuhan masih memungkinkan bisa terjadi lagi. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita nggak tinggal dalam firman-Nya, kebiasaan buruk masa lalu mungkin sudah diselesaikan Tuhan, sudah ditolong Tuhan, akan mungkin bisa kembali menindas kita. Kalau kita tidak tinggal dalam firman Tuhan. Saudaraku, itulah sebabnya ini proses terus dijadikan. Di dalam proses itu tinggal di dalam firman-Nya. Ini proses. Harus kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Tetap itu berarti continue, terus menerus. Firman Tuhan adalah kebenaran. Akan memperbaharui pikiran saudara, pikiran saya. Akan membentuk mental, membentuk karakter saya dan saudara. Sampai menjadi serupa dengan Allah. Sebelum kita menjadi serupa dengan Allah, kita harus mengikuti proses ini. Jadi belajar firman Tuhan gak ada tamatnya, gak akan selesainya. Kecuali sudah menjadi serupa dengan Allah. Tapi Tuhan ingin supaya kita terus belajar firman Tuhan. Supaya kita bisa tetap tinggal dalam firman itu. Terus menerus. Firman itu akan memperbaharui, akan mengubah, akan membentuk karakter kita, akan mengubah mental kita. Sampai kita serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku, mari kita akan terus belajar firman Tuhan. Tinggal dalam firman-Nya. Mari ikuti proses terus. Proses demi proses. Sampai kita benar-benar menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, mari kita akan baca bersama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan. Kebenaran itu menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Dikatakan di situ ada unsur untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur. Siapa yang siap ditegur? Kebanyakan tidak ada orang yang senang ditegur. Sebagian besar, ketika kita ditegur, kita sakit hati, kita benci. Jadi kebenaran itu menyakitkan, saudaraku. Kebenaran tidak enak di telinga. Amin. Kebenaran tidak nyaman.
tetapi akan membawa kebebasan, akan membawa pemulihan, akan membawa kesembuhan dalam rohani kita. Nah, sehingga saya simpulkan seperti ini, saudara. Kalau kita melihat di sini, dari sini antara kebenaran dan dosa. Kebenaran tidak enak di depan, tetapi enak di belakang. Saudara, kalau saudara ditegur, gak enak memang. Di depan gak enak. Tapi setelah saudara berubah karena teguran itu, di belakang saudara merasakan, iya ya benar ya. Itu kebalikan dengan dosa. Dosa itu enak di depan. Ada banyak orang melakukan dosa, kenapa? Karena dosa itu menyenangkan. Dosa itu menyenangkan. Saudara bisa berbohong, itu menyenangkan. Ada seseorang bisa melakukan kejahatan, itu menyenangkan. Ada seseorang bergosip, itu menyenangkan. Itu menyenangkan. Tetapi ingat, dosa enak di depan, di saat. Tetapi sengsara untuk waktu yang akan lama. Akan berdampak. Dosa akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam firman dikatakan bahwa kebenaran memang tidak enak di depan, tapi enak di belakang. Kebalikan dengan dosa. Dosa enak di depan, tetapi sengsara yang cukup lama di kemudian hari. Dampak orang yang merokok akan sengsara dalam waktu yang lama. Dampak orang yang suka pornografi akan berdampak ke belakang, merusak saraf-sarafnya. Dampak orang yang berjudi akan berdampak cukup lama di belakang, menghancurkan sendi-sendi perekonomian keluarga. Ada macam-macam dampaknya merusak. Jadi dosa itu di depannya senang, menyenangkan. Tetapi di belakangnya sengsara yang cukup lama karena dampak itu. Jadi saudaraku, dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1, kembali saya baca dari bahasa Indonesia sehari-hari, mengatakan, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan janganlah mau diperhamba lagi. Paulus menyampaikan, kita telah dibebas, kita telah merdeka. Tetapi jangan sampai kebebasan ini kita gunakan untuk berbuat dosa. Tetap ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya adalah firman Tuhan. Segala semua itu boleh kau makan buahnya. Tetapi jangan ini batasannya. Sebab jika engkau memakannya, engkau akan mati. Ada peringatan. Batasan disertai dengan peringatan. Saudara, kita gunakan kemerdekaan kita dalam hidup ini. Kita lepaskan. Mungkin jika saudara ada yang dibelenggu kebiasaan buruk itu, lepaskan. Mungkin tidak bisa sendiri. Perlu orang lain. Perlu orang lain. Sama seperti kalau saya diikat ini, saudaraku, saya diikat ini nggak bisa membebaskan sendiri. Saya diikat misalkan, saya nggak bisa melepaskan ikatan saya sendiri. Perlu ada orang lain. Mungkin ada orang yang terikat dengan kebiasaan buruk yang tersebut di atas. Butuh orang. Kita lepaskan. Dan setelah itu diingatkan, tetaplah tinggal dalam firman-Ku. Jadi aku kesimpulannya, kemerdekaan tidak boleh melampaui batas. Semuanya ada batasan. Kalau kita melewati batasan, ada peringatan yang membahayakan kehidupan kita. Hormatilah peringatan-peringatan dalam firman Tuhan itu. Kerjakan potensi saudara.
kita telah dibebaskan. Tapi jika saudara masih diikat oleh kuasa-kuasa tersebut, saudara perlu dibebaskan. Dan gereja akan menolong untuk membebaskan itu. Supaya potensi itu bisa nampak, bisa maksimal. Sehingga nama Tuhan bisa dimuliakan dalam kehidupan kita. Hanya firman Tuhan ini akan mengubah kita menyadari bahwa kebebasan itu ada batasnya. Dan potensi-potensi yang ada dalam diri saudara tidak akan bisa maksimal sebelum belenggu-belenggu yang selama ini membelenggu saudara dilepaskan. Mungkin belenggu itu bukan berbentuk fisik, tapi mungkin karena berbentuk dosa, berbentuk kebiasaan buruk yang lain. Dan itu akan membuat kita tidak mampu memaksimalkan potensi yang ada. Perlu dilepaskan supaya kita bisa terbang kembali. Seperti seekor lebah tadi, yang ketika masuk sirup, dia nggak berdampak apa-apa, nggak berdaya. Tetapi setelah dibersihkan satu persatu, yang dibersihkan sirup itu dari sayapnya, dan dikeringkan, dibersihkan, dan bisa terbang kembali. Potensinya nampak maksimal. Bila firman Tuhan ini memberikan ilustrasi pada saya dan saudara, kita punya potensi. Tapi jika masih terikat dengan kuasa-kuasa kebiasaan buruk itu, potensi itu tidak bisa nampak. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Supaya Tuhan tolong kami, supaya kami tetap tinggal dalam firman Tuhan. Supaya kami tetap diperbaharui. Supaya kami tetap mengikuti proses Tuhan melalui firman-Mu. Supaya karakter kami diperbaharui, mental kami diperbaharui, kebiasaan kami diperbaharui. Sampai menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua itu. Terima kasih Bapa. Tolong kami, memampukan kami melawan setiap godaan yang ada. Godaan-godaan di sekitar kami. Godaan yang sering mengajak kami kembali masuk dalam belenggu-belenggu dosa itu. Godaan yang sering mengajak kami untuk masuk dalam kebiasaan buruk yang mungkin kami pernah tinggalkan. Mampukan kami ya Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa lakukan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan dengar pujian ini. Lawanlah godaan, jangan menyerah. Ada banyak godaan. Godaan yang membawa kita mungkin akan terikat kembali kebiasaan itu buruk. Ada banyak sekali godaan itu. Kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita telah dibebaskan, di belenggu-belenggu dosa telah dipatahkan, diampuni. Tapi sering ada godaan-godaan dari teman-teman dekat saudara, dari pergaulan saudara, mulai iseng-iseng agar saudara melakukan lagi kebiasaan buruk yang dosa itu, sehingga dosa itu mengikat kembali. Dan ketika mengikat hidup saudara, potensi yang Anda miliki tidak bisa berdampak maksimal. Kita nyanyikan pujian ini, lawanlah godaan, jangan menyerah. Tiap kemenangan terus memberi jaya. Lawanlah godaan, jangan menyerah. Tiap kemenangan terus memberi jaya.
minta kekuatan untuk terus berjuang. Pandang pada Tuhan sampai kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Yesuslah pertolongan sampai engkau menang. Tinggalkan semua laku yang jahat, hormati namanya, janganlah sesat. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Pandang pada Tuhan sampai kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Yesuslah pertolongan sampai engkau menang. Baik, ketiga. Allah memberikan mahkota mulia bagi yang beriman, yang terus percaya. Yesus menguatkan selama berjuang. Pandang pada Tuhan sampai kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Yesuslah pertolongan sampai engkau menang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa pada saat ini. Kita menyerahkan pada Tuhan. Kita akan pujian bahwa Kau setia, Bapa Kau mulia. Mari kita akan menyiapkan pujian ini untuk menyiapkan hati kita untuk berdoa. Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dapat Kau selamanya.
Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan pada kami. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar dapat melakukan firman-Mu, supaya kami tidak menggunakan kesenangan kami, supaya kebebasan hidup kami tidak dibatasi hanya kesenangan kami, tapi supaya sungguh-sungguh dibatasi dengan firman Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, supaya Tuhan tolong kami semuanya untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan. Karena begitu mahal, begitu besar kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan begitu besar, supaya kami benar-benar melakukan kebenaran, walaupun itu tidak menyenangkan kami. Tolong kami supaya kami bisa memilih tidak melakukan dosa, walaupun dosa itu menyenangkan, kebebasan itu menyenangkan. Dan berdoa Tuhan berkati jemaat-Mu semuanya, bertumbuh semakin mengerti firman Tuhan. Ialah firman yang didengar akan bertumbuh, akan mengubah hati mereka supaya menjadi serupa dengan Kristus. Itu kerinduan kami ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk mengucap syukur. Tuhan telah menolong Ibu Yusman yang diperkirakan akan menjalani operasi karena dalam empedu ada batunya, tapi dinyatakan bebas dan saat ini sudah boleh pulang dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan berkati Ibu Yusman. Tuhan menjamah hatinya yang baru berduka karena Tuhan panggil suami yang tercinta. Tuhan berikan terus kekuatan Bu Yusman, sehingga dengan kesembuhan ini Bu Yusman akan semakin semangat menjalani kehidupan ini. Bapak, kami terus berdoa untuk rencana Pak Firman Siregar akan menjalani operasi katarak mata. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Tuhan pegang rencana ini, Tuhan nyatakan, Tuhan jadikan menjadi agenda Tuhan, sehingga Tuhan yang berkuasa semua itu. Demikian pula kami serahkan juga untuk Ibu Siahaan. Berkati Tuhan, jamah, kendalikan kadar gula dalam tubuhnya. Berkati rencana-rencana pada operasi matanya, Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah melakukan rencana dan waktu Tuhan saja. Kami terus menyerahkan kepada Tuhan. Untuk berdoa untuk Ibu Yance yang membutuhkan daya imunitas makin naik. Berkati Tuhan, supaya daya tahan tubuh ibu ini semakin naik, semakin kuat, sehingga tidak mampu diserang oleh virus, bakteri ataupun. Tuhan berkati. Tuhan terus berkati Pak Siahaan dalam pergumulannya yang saat ini sedang menderita karena sakit. Secara medis sulit disembuhkan, tapi kami percaya kuasa Tuhan masih ada. Tuhan jamah hatinya
supaya secara mental Pak Sian boleh merasakan sukacita, boleh merasakan damai sejahtera, supaya boleh berserah, supaya ada pengharapan tetap bersama Tuhan Yesus, tetap percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Kendalikan pikirannya Tuhan, kendalikan emosionalnya, kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ika, untuk Sherin yang sakit. Bila Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, sehingga mereka dapat sembuh kembali karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang terkasih Indra Darmawan. Tolong Tuhan, tolong berkati setiap usaha yang dilakukan. Tuhan jamah, Tuhan berkati sistem sarafnya. Engkau yang menciptakannya sempurna. Jika saat ini ada gangguan dalam sisi sarafnya, Tuhan tolonglah. Kau menjamah. Terima kasih Bapa, sudah banyak kemajuan yang dialaminya, dan kami terus percayakan kepada Tuhan, Allah kami Sang Penyembuh itu. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, silakan saya beri waktu Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Datanglah kepada Allah yang setia, Allah yang mulia. Jikalau saat ini saudara memberikan ada perasaan-perasaan gak nyaman, ketakutan, kekhawatiran, serahkan pada Tuhan. Bila Dia memberikan ketenangan dalam diri saudara. Mari berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan pujian, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari meyakini Tuhan kita, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia.
kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, biarlah Bapa yang setia, Bapa yang kekal akan terus menyertai saudara. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Sidang jemaat dipersilakan untuk mengambil satu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, ada pengumuman tambahan, yaitu gereja akan mengadakan ibadah syukur HUT RI ke-78 pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Sehubung dengan hal tersebut, jemaat dimohon memakai pakaian atau dress code, yaitu pakaian tradisional atau adat. Bisa menggunakan pakai baju merah, baju putih. Jika tidak ada, dapat menggunakan pakaian bebas. Mari kita hadiri untuk beribadah memperingati HUT RI ke-78. Merdeka. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bersalaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasamu.